Ada orang sepanjang hidupnya selalu merasa khawatir, selalu merasa kekurangan. Misalnya, merasa khawatir tidak punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, khawatir tidak memiliki uang cukup untuk menikah. Setelah menikah, khawatir tidak bisa membeli rumah dan membeli kendaraan untuk keluarganya. Begitulah seterusnya yang dia jalani. Kenapa bisa seperti itu? Apa penyebabnya? Berikut adalah suara kajian AA Gim terkait hal tersebut. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Tapi kita malah lebih sibuk memikirkan rezekinya daripada pemiliknya, pembaginya. Benar? Kita ribet sekali dengan rezeki ini. Takut tidak kebagian. Sibuk iri dengan yang lain. Giliran dikasih bukan sibuk bersyukur. Sibuk ingin yang lain. Repot sekali kita urusan rezeki. Padahal rezeki itu sepenuhnya Allah yang punya. Memanah hanya sukses kalau bisa fokus. Ada seorang ayah yang menasihati anak, "Nak, kamu ini bukan bodoh, tapi kurang fokus." Pernah kita lihat kaca pembesar, kalau fokus ternyata kertas bisa terbakar. Dalam hidup ini, sebetulnya kalau kita bisa fokus kepada satu hal saja, urusan kita akan luar biasa, jauh lebih mudah. Fokus apa? Fokus kepada mengapa kita diciptakan Allah di dunia ini. Az-Zariyat surat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kita ini diciptakan Allah untuk Allah. Kita diciptakan Allah untuk penciptanya, mengabdi kepada penciptanya. Itulah tujuan penciptaan kita, tidak ribet. Selama ini justru kita fokusnya kepada selain Allah. Itulah sumber masalah kita. Kalau kita benar-benar mengabdi kepada Allah dengan benar, sudah tidak usah risau dengan tetek bengek yang sudah dijanjikan oleh Allah. Rezeki sepenuhnya dalam genggaman Allah. Sepenuhnya. Nah, kalau sudah bicara rezeki itu sudah Allah saja utuh pemiliknya. Rezeki itu Allah yang punya, Allah yang membagikan sesuka Allah. Kapan, berapa jumlahnya, di mana, lapang, sempit, ada, tiada, bisa terpikirkan, bisa tidak terpikirkan, sesuka Allah saja. Rezeki itu milik Allah sepenuh. Tapi kita malah lebih sibuk memikirkan rezekinya daripada pemiliknya, pembaginya. Benar? Kita ribet sekali dengan rezeki ini. Takut tidak kebagian. Sibuk iri dengan yang lain. Giliran dikasih bukan sibuk bersyukur. Sibuk ingin yang lain. Repot sekali kita urusan rezeki. Padahal rezeki itu sepenuhnya Allah yang punya. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Itulah sumber keribetan kita. Kita lebih sibuk kepada
rezeki daripada kepada pemiliknya, pembaginya, Allah Subhanahu wa taala. Halo, jelas hadirin. Ini serius ini. Kenapa hidup kita ribet terus? Cirinya kan tiga. Satu, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Yang kedua, terbelenggu oleh yang sudah terjadi. Tidak bisa move on. Sedih, kecewa, sakit hati. Terus saja yang lalu ikut terus. Yang ketiga, capek. Ribet saja hidup ini. Ruwet. Semuanya jadi masalah. Kenapa? Ya, karena memang begitu. Orang yang tidak fokus kepada Allah, hidupnya tuh diperwet oleh masalah-masalah yang sebetulnya kalau kita fokus ke Allah, Allah akan mengurai masalahnya. Contoh lain berumah tangga. Kita lebih fokus bagaimana ke istri, ke suami, supaya mereka di dunia ini sesuai harapan ke anak. Bukan fokus ke Allah. Padahal suami ciptaan Allah, istri ciptaan Allah, anak ciptaan Allah. Yang membulak-balik hati siapapun adalah Allah. Banyaknya suami berperan, tidak ingat Allah yang bisa menyelamatkan, membahagiakan, memuliakan, melindungi keluarganya. Allahnya nggak ada. Sama di dalam bisnis, sibuk saja dengan klien. Bagaimana supaya orang beli, bagaimana orang bisa komitmen. Tidak ingat bahwa setiap yang beli ciptaan Allah, makhluk Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang membulak-balik hatinya, Allah yang menggerakkannya. Kita seakan-akan kalau begini akan begitu. Nah, fokusnya kepada pelanggan, bukan kepada Allah yang menguasai setiap pelanggan. Contoh lain di kantor, fokus cari muka ke atasan, fokus ke karir, bagaimana dapat posisi, bagaimana dapat jabatan, bagaimana padahal yang menentukan segala-gala itu adalah Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah qulillahumma malikal mulk, pemilik kerajaan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Jabatan apapun, Allah yang menentukan sebagai ujian, bukan sebagai tanda kesuksesan. Engkau ambil kejabatan, kedudukan, kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Mudah saja. Dipensiunkan, dikudeta, terbuka aib, ditangkap, itu berbagai cara Allah menurunkan jabatan seseorang. Kemarin ada gubernur ya yang sudah dalam antrian tersangka. Ada menteri, ada ketua ini, hakikatnya Allah yang menurunkan. Lewatnya lewat apa saja. Ini wajah-wajah sudah berhenti punya jabatan. Hakikatnya pensiun. Ya, Bapak kalau udah waktunya pensiun, pensiun. Kalau Bapak tidak mau pensiun, pasti di kantor dibuat orang-orang lihat yang tidak mau pensiun. Betul? Nggak bisa kelamaan. Semua yang punya jabatan di dunia ini pasti berakhir jabatannya, pasti berakhir hidupnya, dan pasti dituntut nanti di akhirat pertanggungjawaban. Kenapa jadi nunduk? Untung nggak jadi presiden ya. Berat Pak Presiden. Nanti di akhirat akan dituntut. Kalau baik, pahalanya besar. Pemimpin yang adil itu dampingan dengan Rasulullah SAW. Salah satu yang akan dinaungi di yaumul kiamah
pemimpin yang adil. Jadi kalau Allah mau ngangkat derajat, angkat aja. Walaupun sedunia menghina, kalau Allah mau mengangkat, mulia, mulia. Gak bisa dihalangi. Begitupun kalau Allah mau menghinakan seseorang, tinggal buka aja sedikit aib. Jungkal. Saya tidak tahu akun siapa, fufu itu. Ya, tapi saya bukan orang yang mau menyelidiki. Tapi itu Allah yang membuka, bukan makhluk. Makhluk cuma jalan saja. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, fokusnya ke Allah. Kita ini diajarin sholat 5 kali sholat. Itu supaya fokus ke Allah. Selain Allah, itu makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah seluruhnya. Tidak ada nikmat sehalus apapun yang bisa terjadi tanpa izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada musibah yang dapat menimpa kita sehalus apapun tanpa izin Allah. Semuanya langit bumi ini milik Allah. Makhluk-makhluk itu adalah ciptaan Allah. Mengapa kita malah berharap dari makhluk, bukan berharap dari pemiliknya? Itu yang membuat hidup kita ribet dalam hidup ini. Kita lebih sibuk ingin dinilai makhluk, ingin dipuji makhluk, ingin diakui makhluk, ingin dihormati makhluk, ingin dicintai makhluk. Padahal si makhluk itu juga nggak bisa apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. La haula wala quwata illa billah. Saya ceramah di masjid ini udah berapa tahun, Pak? Lebih dari 10 tahun ya. Perasaan wajahnya ini dulu nggak kayak gini nih 10 tahun yang lalu. Nggak ketahan kita ini, Pak. Sekarang banyak yang sudah meninggalkan yang hitam-hitam. Saya tidak nyebut dunia hitam ya. Udah mulai kita keputihan, putih maksudnya. Janggut putih, rambut putih, tubuh makin beda. Ya, kenapa? Karena bukan milik kita tubuh ini. Kalau tubuh ini milik kita, tetap aja kayak umur 30 tahun. Tidak bisa. Harusnya kita makin sadar, makin fokus ke Allah. Fokus ke selain Allah tidak akan bikin tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi penyebab kita hidup tidak nyaman ini adalah salah fokus. Lama-lama jadi gaplok, gagal fokus. Ya. Silakan evaluasi. Kalau sedang galau, periksa hatinya. Pasti selain Allah yang mendominasi hatinya. Pasti itu. Pasti. Kalau selain Allah mendominasi hati kita, Allah Maha Tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di balik dada ini, di dalam hati kita. Allah tinggal turunkan saja galau. Galau itu Allah yang menurunkan. Sebagaimana tenang juga Allah yang menurunkan. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Mari kita latihan memanah hati kita kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Seperti yang sudah disampaikan yang lalu. CBY. C ya, bukan SBY. CBY. Cepat kembalikan urusan apapun kepada Allah. Masalah kita
TJR, telat kepada Allahnya, jarang ingat Allah, ragu kepada Allah. TJR, bukan PJR. Telat, ada apa-apa tuh muter baru ujungnya ke Allah. Jarang ingat Allah. Langka, dikit sekali ingat Allah. Dan giliran ingat Allah, cuma ingat nama. Ragu ada Allah. Cuman itu kok masalah kita, Pak. Yang lain-lain hanya efek dari ini saja. Harusnya apa? C, B, Y. Cepat kembalikan apapun kepada Allah. Batuk, ingat Allah. Batuk terjadi dengan izin Allah. Batuk bisa hilang dengan pertolongan Allah. Yang tahu obat yang paling paten, Allah. Allah lagi, Allah lagi. Bapak ingin sesuatu, langsung ingat Allah. Ingin istri jadi soleha, langsung ingat Allah. Istri ciptaan Allah. Istri milik Allah. Istri yang membulak-balik hatinya adalah Allah. Minimal doa kepada Allah. Lebih banyak lagi taubat. Ampun ya Allah. Engkau saksikan saya belum jadi suami yang benar. Belum jadi contoh yang baik. Ampuni saya ya Allah. Ingat istri jadi taubat. Sama istri juga ingat suami. Gak bisa diakalin, gak bisa dikadalin. Gak bisa. Ingin suami jadi baik dengan centil, gak ngepek. Ibu senam terus-terusan pagi siang malam. Kalau makin tua bisa saraf kejepit. Ya, kalau tidak hati-hati. Mau genit kurang ngepek. Yang ngepek itu adalah ibu jadi istri yang disukai Allah. Itu ngepek. Karena nanti salah satu hadiahnya Allah membulak-balik hati suami. Bisnis. Kalau udah bisnis sudah pasti yang diingat Allah. Kenapa kita dagang bagus? Supaya Allah yang maha melihat suka. Kenapa kita dagang jujur? Karena supaya Allah suka. Tuhan kita itu Allah. Hidup kita ini hanya untuk menyenangkan Allah, Tuhan kita. Kan begitu. Lihat sekarang di dalam dunia yang nggak ingat ke Allah. Rata-rata menyenangkan bosnya. Benar? Namanya ABS. Asal bos senang. Kita juga boleh begitu. Asal Allah senang, udah mesti bahagia. Allah memang menciptakan kita untuk Dia. Kenapa kita baik dalam bisnis? Supaya Allah ridho, senang kepada kita. Kenapa kita jadi suami yang baik? Supaya istri baik ke kita? Bukan. Kita jadi suami yang baik. Supaya Allah ridho, senang. Kenapa kita ikhtiar maksimal? Karena ini disuruh oleh Allah. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ayo semangat. Bersungguh-sungguh. Antusias. All out. Dengan apa-apa yang manfaat bagimu. Dan mintalah tolong kepada Allah. Satu paket ya. Sempurna ikhtiar dengan sempurna doa itu satu paket. Nggak bisa sebelah-sebelah. Seperti uang. Dua-duanya harus ada. Wala ta'jaz. Dan janganlah kamu lemah. Ini perintah. Apapun hasilnya, terserah yang menguasai segala takdir. Yang paling penting niat lurus, sempurna ikhtiar, sempurnakan doa, pasrah total, dah, gak akan dikecewakan. Enak hadirin. Urusan dengan Allah tuh hidup paling enak. Urusan dengan manusia, dengan makhluk ribet. Bahkan seorang ulama mengatakan,
Banyak ingat manusia itu jadi penyakit, ya kan? Coba ingat fufu papa, yang stres kita, betul? Kalau nggak langsung ingat ke Allah, dolar katanya naik. Ngapain mikirin dolar? Punya juga tidak. Dolar mau naik berapapun, tetap yang menjamin kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden siapapun, tetap yang mengurus kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kebanyakan ingat makhluk, makhluk nggak ingat sama kita. Punya artis idola, boro-boro si artis itu ingat kita, kenal juga tidak. Kita habis-habisan niru dia, apa-apaan. Ingat Allah, fadkuruni adkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Al-Baqarah 152. Kita ingat Allah, Allah pasti tahu. Kita menyebut nama Allah, Allah pasti tahu. Kita menafakuri kekuasaan Allah, Allah pasti tahu. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Dan Allah lah yang langsung menurunkan di hati kita ketenangan. Makanya ingin apapun ke Allah, pasti Allah yang punya. Takut apapun, segera ke Allah. Karena yang kita takuti semuanya makhluk Allah. Benar? Yang kita takuti tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Kita diancam misalkan oleh seseorang, pasti yang ngancam itu makhluk Allah. Betul? Kita merasa terancam oleh virus makhluk Allah. Bagaimana itu yang lagi perang, Israel dan sebagainya, itu makhluk Allah juga. Fir'aun, makhluk Allah. Namrud, Benyamin, siapa itu yang tahu itu? Itu makhluk Allah. Allah yang hidupin. Allah yang ngasih makan. Allah juga yang menggerakkan. Hanya itu seksi bagian jahatnya. Sama. Ya, itu bagian jahatnya. Sama, nanti meninggal semuanya. Ada waktunya meninggal. Sama, nanti di akhirat akan ketemu dengan balasannya. Tidak ada yang tidak dibalas. Tidak semua bisa beres di dunia ini, ya. Tenang saja, ada Allah. Penting tiap waktu aja kita ke Allah. Kalaupun kita terbunuh, ya nggak apa-apa. Berarti sudah waktunya. Kita tidak bisa mati oleh siapapun. Kecuali kalau Allah sudah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa kita. Tidak diperintahkan malaikat, nggak mati kita ini. Nggak akan mati. Kita hanya bisa mati, syariatnya dicabut nyawa oleh malaikat maut atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang ditentukan, dengan cara yang dikehendaki Allah. Begitulah harusnya pikiran kita. Karena kita ini milik Allah. Apakah rambut bisa jatuh tanpa izin Allah? Tidak bisa. Tidak bisa. Ini sepenuhnya milik Allah. Makanya kalau kita terancam oleh apapun, segera berlindung ke Allah. Saya sudah berlindung ke Allah. Kok tetap sakit? Gak apa-apa. Kalau udah doa, udah ikhtiar, udah pasrah, tetap kejadian, itu yang terbaik. Pasti ada hikmah besar. Enggak apa-apa. Mau diapain aja diri kita oleh Allah, gak apa-apa. Pasti yang terbaik. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain penciptanya. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya? Maksiat. Maksiat itu bikin kita susah. Maksiat itu bikin kita gelisah. Maksiat itu membuat kita terbelenggu, takut ketahuan orang. Maksiat itu mengundang musibah. Yang membuat hidup kita jadi nggak nyaman itu dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kan semua perbuatan kembali ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, berbuat jelek, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang merugikan dan mencelakakan kita tiada lain tiada bukan diri kita sendiri. Yang lain cuma jalan saja. Jalan nikmat dan jalan ujian. Allah yang mengizinkan terjadi. Kita dihina, difitnah, ditipu, itu izin Allah juga. Kenapa ya? Kalau mengizinkan supaya kita jadi baik. Tidak ada satupun perbuatan Allah yang jelek. Begitu rekan-rekan sekalian, ayo Allah, fokus kita Allah, cepat kembalikan. Yang kedua, banyak menyebut nama Allah. Sekarang mau ngapain segala kita obrolin? Hah? Siapa kita? Bagaimana ya kalau pelantikan? Saudara siapa ngomongin pelantikan-pelantikan? Dia mah rewel, segala disebutin. Ngerti enggak? Sok tahu. Dan ngobrol juga enggak ngepek. Karena sama-sama ngobrol sama yang nggak bisa apa-apa. Ya, buang-buang waktu. Kita tuh terlalu banyak ngomong yang tidak manfaat. Sok tahu, sok pinter, sok berpengalaman. Jadi apa omongan itu? Jadi dosa. Ngebuang-buang waktu produktif kita. Tiap waktu tuh harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Tiap patah kata pasti didengar Allah, pasti dicatat malaikat, pasti akan dituntut pertanggungjawabannya. Mau apa segala diobrolin? Siapa kita? Huh? Kayaknya itu Kamala Harris dengan si Entrum. Mau apa ngobrolin Entrum? Siapa kita? Ngirit, obrolan, banyak zikir. Karena tiap kita bunyi, bicara, pasti makan waktu. Sedangkan waktu itu harus dipertanggungjawabkan tiap detiknya. Kalau tiap waktu kita isi dengan yang Allah sukai, itu kita untung. Apa sekarang yang lagi banyak dibahas orang? Saya pakai nanya lagi, nggak pengen tahu. Bapak Fufu, udah beres, tinggal doain aja. Supaya jelas, ya. Itu semua Allah. Pokoknya Allah saja, doa. Gimana tentang kepala negara? Doa, diomongin juga nggak akan ngepek omongan kita. Tapi doa, doa usilahul mu'min. Doa senjata bagi orang yang beriman. Doa itu zikir. Doa itu bisa jadi jalan berubahnya takdir. Dari satu takdir ke takdir lain. Daripada segala dibahas, mending segala didoain. Betul? Kurangi ngobrol. Apalagi sudah jadi aki-aki, nenek-nenek. Udah kebanyakan ngomong kita dalam hidup ini. Tinggal zikirnya. Kita nggak akan selamat oleh obrolan kita yang tidak mengandung kebaikan. Tiap ngobrol jadi bohong. Sok tahu, sok pintar, sok mengerti, sok menguasai. Apa tujuannya? Dipuji orang, dikagumi orang. Hasilnya apa? Dosa, ngebohong, ditambah-tambah, ujub, pamer diri, sombong, meremehkan orang lain, menghina, gibah, fitnah. Apalagi kalau ngobrol. Nggak jauh ngobrol tuh kayak gitu aja lagi ngumpulin dosa. Halo? Nanti coba kalau ngobrol. Nggak jauh kok niatnya tuh. Pasti mau pamer, iseng, segala ditanya, segala diceritain, apaan. Orang datang,
Gimana? Macet tidak jalan. Mau apa? Saudara PJR bukan. Iseng itu. Nggak usah nanya. Yang penting udah hidup selamat. Yang datang juga segala diceritakan. Wah, tadi di jalan macet sekali. Mau apa? Kan udah nyampe. Buang-buang omongan. Nggak jadi apa-apa, ya kan? Udah gitu pakai pohong. Seakan-akan badan saya ini serasa remuk. Kalau remuk, saudara nggak ngomong. Diam. Pastikan. Zikir sajalah. Alhamdulillah. Allah menyelamatkan perjalanan. Sudah sampai. Semoga perjalanan jadi amal soleh. Beres. Doa. Benar? Halo? Banyak zikrullah. Fadkurullaha kathirul alakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya niscaya engkau beruntung. Gak ada nama yang lebih penting disebut selain nama Allah. Yang lain-lain siapa? Gak ada apa-apanya. Kecuali yang dicintai Allah. Rasulullah SAW. Orang-orang yang dicintai Allah. Innallaha malaikatu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita ikut solawat. Apalagi yang ketiga, yakin. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu hebatnya yakin. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Itu Allah berfirman dalam hadis qudsi. Kita yakin Allah menolong, Allah tahu kita yakin. Itulah yang akan terjadi. Kita ragu, kayaknya tidak. Itulah yang akan terjadi. Susah, ini mah susah. Itulah yang terjadi. Insya Allah Allah menyembuhkan, Allah menolong, Allah membayar hutang. Insya Allah Allah mengundang ke Baitullah. Allah tahu pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Allah mendengar setiap ucapan kita. Allah tahu kita berbaik sangka kepadanya. Janji Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Baik sangka. Gimana supaya baik sangka ke Allah? Caranya, ingat maksudnya. Ingat apa yang sudah Allah jamin kepada kita selama ini. Ini cara baik sangka ke Allah begitu. Kita hidup sudah lama. Apa yang kurang dari Allah? Kan? Apa yang kurang? Dicukupi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ilmu, status. Allah beri semua kepada kita. Padahal Allah tahu kita ngaco. Sholat aja sampai sekarang nggak ngerti artinya. Doa basa-basi. Mata sudah tua juga tetap maksiat terus. Mulut ngomong gak karu-karuan. Kelakuan cinta dunia masih ditutupi oleh Allah. Kalau Allah gemes sama kita, tinggal dibuka aib seperti fufu-fafa itu. Ngejongkeng, Pak. Kita ini dihormati orang karena Allah nutupin aib kita. Dosa kita, maksiat. Dibuka, ngejongkeng. Berapa banyak yang udah tua dibuka tetap ngejungkal. Betul tidak? Itu karena karunia Allah kita ditutupi supaya tobat. Coba ingat-ingat pemberian Allah kepada kita. Segini ngaconya, diurus segitu baiknya. Bagaimana kalau kita jadi orang baik yang disukai Allah? Pasti diberikan yang lebih baik lagi. Kita kan kerjanya ngilang-ngilangin karunia Allah. Seakan-akan ini ide saya, ini semangat, pikiran saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya, apa saya,
Dikasih kuman aja sayanya di WC terus. Ya, kasih diare aja oleh Allah udah selesai sih saya. Kasih COVID juga kemarin yang hebat-hebat tuh udah berakhir. Benar? Di sini ada alumni COVID, ada yang udah sakaratul maut tuh udah dibolongin. Sekarang ngaco lagi, Pak. Padahal dikasih nyawa kedua dalam tanda kutip ya. Ayo mau ngapain hidup ini? Kita lagi nunggu mati nih. Lagi dalam antrian. Siapa orang yang paling cerdas di antara jamaah ini? Aksaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak ingat mati. Dan paling baik persiapannya untuk kehidupan sesudah mati. Itu ulaika akyas. Mereka lah orang-orang yang smart, yang cerdas. Kita pasti mati. Pasti meninggalkan semua dunia yang pontang-panting yang kita inginkan sampai ngabisin waktu ini. Mati, udah mati, pasti kita nanti ada kubur. Benar-benar kita akan mengalami tuntutan di kubur. Sebagaimana kita lihat kenyataan hidup ini. Balik semua perbuatan kita tuh. Nggak lolos satupun, nggak ada yang lolos. Kalau hebat, jangan mati. Kalau hebat, jangan tua. Nggak bisa. Kita takluk kepada kehendak Allah sepenuhnya. Kuburan udah disiapkan belum? Beli kapling. Tengokin di sana. Kalau perlu dilubangin, masuk sesekali ke sana. Supaya tahu kita bakal mati. Sering-sering lihat orang meninggal. Supaya kita juga menyadari. Bakal begini nih kalau syariatnya kita meninggal seperti orang lain. Mata terpejam, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Lihat kalau meninggal, orang meninggal gimana, bawa apa dia? Gak bawa, kaos kaki jelek aja dibuka. Bapak ke kuburan pakai cincin, emas, pakai gelang, dikubur sana. Lihat besok kuburannya. Hah? Gimana? Awet tidak cincinnya? Dikampak itu tangannya. Gak dibawa. Lihat orang yang meninggal. Namanya juga gak disebut. Di mana agim? Enggak, paling nyebut di mana jenazahnya. Betul tidak? Jangan sok keren. Telah wafat direktur utama yang sangat hebat, profesional. Berapa lama orang mau nungguin melayat kita? Seharian? Enggak. Nggak nyangka ya si bapak itu kok meninggal. Cuman segitu. Doanya juga nggak ngerti mereka. Perusahaan yang habis-habisan dibangun, yang katanya profesional, terkenal di dunia, dibawa kemana? Mati-matian cari status perusahaan hebat, dibawa kemana? Apa itu bos profesional? Karena dia berjasa, disimpan jenazahnya di ruang rapat. Yakin nggak ada yang mau rapat ya? Betul? Ibu, kalau nanti suami meninggal, gak usah nangis terseduh-seduh. Kehilangan suami, nanti suami disimpan di kamar sama ibu jenazahnya. Ibu nggak mau. Bapak juga jangan merasa keren, istri nangis, daripada nggak lama nangisnya. Udah itu masih sibuk yang lain-lain. Betul? Serius nih, jangan sok penting. Kalau kita udah mati, udah selesai urusan dunia, urusan hisab yang besar.
Sehebat apapun kata orang di dunia, kalau kita mati, mungkin datang orang-orang. Orang sebagian besar, itu meninggal ya? Gak nyangka, segini meninggal. Beres. Udah sibuk dengan yang lain-lain lagi. Mungkin yang tersisa, yang dekat-dekat ke kuburan kita, doa. Udah gitu pulang. Yang tersisa paling orang terdekat. Berapa lama di atas kuburan kita? Pulang. Hari berganti hari, masanya masih sedih. Lama-lama lupa, tinggal dikit. Kita yang bonyok di dalam tuh. Maka jangan sampai fokus kepada makhluk, lupa ke Allah. Demikianlah hadirin sekalian, kata kunci dari ceramah ini, jangan salah fokus, jangan kurang fokus, apalagi gagal fokus. Allah, CBY, cepat kembalikan kepada Allah urusan apapun, karena segala urusan wa ilaihi turja'ul umur. Kembalikan ke Allah, karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan, tidak ada yang lain. Yang kedua, banyak menyebut Allah. Kenapa? Karena keberuntungan itu dari banyaknya mengingat Allah. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 kalau tidak salah. Tolong dikoreksi. Makin kita mengingat Allah, Allah makin mengingat kita. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Dan yang ketiga, yakinlah kepada janji jaminan Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jangan ragu-ragu. Ini ada Allah nih sedang melihat kita, sedang mendengarkan. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satupun ucapan ini kecuali didengar oleh Allah. Tidak ada satupun perkataan ini kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun perkataan ini kecuali nanti akan ketemu yaumal hisab. Yakini seperti itu, gak nafsu kita banyak bicara. Orang yang banyak ngomong, banyak celetak-celetuk, banyak komentar sia-sia, banyak cerita yang tidak manfaat, banyak berdebat kusir yang tidak ada gunanya. Ciri orang kurang iman. Ciri orang yang belum yakin Allah mendengarkan segala ucapan. Pasti hidupnya tidak tenang. Pasti itu. Dan akhlaknya juga tidak akan begitu bagus. Karena ketenangan dan akhlak bergantung iman. Terima kasih hadirin sekalian. Hari ini wajahnya beda semua. Ingat mati, belum tentu pekan depan kita ada di sini lagi. Tiap hari 1001 jalan menuju kematian kita. Fokuslah ke Allah, supaya pas meninggal oleh Allah diatur. Lagi ingat Allah, lagi menyebut nama Allah, di tempat yang disukai Allah. Cuma Allah yang bisa mengatur seperti itu. Semoga Mang Odet, Wali Kota Bandung, almarhum, jadi inspirasi kebaikan bagi kita. Meninggal di hari Jumat, meninggalnya di masjid, sedang sholat, pasti dalam keadaan wudhu, persiapan khotib Jumat. Sulit begitu hadirin, diatur seperti itu. Masya Allah. Yang saya dengar dari istri beliau,
amalan yang beliau biasa lakukan sebelum tidur. Beliau tidak tidur kecuali membaca Quran. Walaupun sudah larut malam bekerja, selalu baca Quran sebelum tidur. Dan beliau mendoakan orang-orang yang menyakitinya dengan doa kebaikan. Kata istrinya yang saya dengar begitu. Beliau tidak tidur sebelum mendoakan kebaikan, bahkan kepada yang menyakitinya. Pastilah ada yang tidak suka ke kita, ya. Doa kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan jauh dari Quran. Jangan jauh dari rumah Allah. Rumah-rumah yang lain bikin sesek. Ini yang bikin lapang, benar? Gak usah banyak ngobrol. Mau ngapain? Banyak zikir. Gak usah segala dibaca kalau tidak manfaat. Baca Quran. Sing ikhlas, insya Allah. Allah senang kita. Allah lihat kita baca Quran. Allah senang. Allah lihat kita buka-buka medsos. Kalau tidak manfaat, kalau tidak senang. Senangkan Allah, kita akan senang. Insya Allah. Hidup ini tidak ribet hadirin. Ribet itu fokusnya bukan kepada Allah. Itulah yang membuat hidup kita ribet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.